Ilmu hipnotis atau yang mengeksplorasi alam bawah sadar manusia menjadi tren di jagat hiburan Indonesia. Dengan memanfaatkan alam bawah sadar itulah, akhirnya ilmu hipnotis menjadi hiburan tersendiri bagi para selebritis kita. Uya Kuya yang awalnya meniti karir sebagai penyanyi lantas beralih profesi sebagai pesulap hingga akhirnya kini menjalankan profesinya sebagai ahli hipnotis. Benarkah ilmu hipnotis yang dilakukan di atas panggung hanyalah rekayasa belaka untuk sekedar memberikan hiburan yang menarik? Kalau kamu rambutan itu buah apa, seperti apa ya? Tidur. Terima kasih, tidur tenang, relax. Tidur tenang, relax. Semakin tenang, relax. 5, 4, 3, 2, 1. Tidur lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Kapanpun Anda buka mata, ketika Anda melihat rokok, itu kan seperti barang yang menjijikan. Kapanpun Anda memegang rokok, itu seperti barang yang menjijikan. Siapa yang tahu barang yang menjijikan itu apa? Oke, seperti ngelihat apa? Kotoran manusia ya, yang panjang-panjang gitu ya. Jadi kapanpun buka mata, Anda melihat rokok itu seperti kotoran manusia yang menjijikan. Rasakan jijiknya. Enak di sini. Enak, kapanpun megang rokok, buang aja. Itulah sebuah ilmu hipnotis yang kini tengah menjadi tren di panggung hiburan Indonesia. Ilmu yang tadinya identik dengan kejahatan, kini berubah menjadi sebuah fenomenal hiburan di mata pemirsa televisi. Terlebih lagi jika korban hipnotis tersebut adalah seorang selebriti yang sedang dalam masalah dan menjadi pemberitaan hangat di media hiburan. Seolah dengan mudahnya ia menceritakan segala isi hatinya begitu saja ketika dalam kondisi terhipnotis. Namun apakah benar apa yang selama ini muncul di atas panggung hiburan adalah sebuah ilmu hipnotis yang sesungguhnya, atau ternyata itu semua hanyalah sebuah rekayasa? Jadi hipnosis itu sebenarnya ilmu komunikasi. Jadi seni berkomunikasi untuk mengeksplorasi alam bawah sadar sehingga lebih fokus, rileks, dan sugestif. Jadi hipnosis itu adalah scientific ya. Jadi jauh dari ilmu klinik atau mistik. Jadi ada beberapa teknik dalam hipnotis, kita sebut induction. Ada yang rapid induction secara kilat, ada yang common induction. Nah, yang biasa dilakukan di stage hipnosis itu memang dalam hitungan detik, karena kita sebut adalah rapid induction. Mungkin nanti saya kasih contoh bagaimana melakukan hipnosis kilat ini. Jadi sebenarnya mudah. Ini orang benar-benar terhipnotis atau tidak. Itu ketika dia tidur hipnosis. Jadi beda dengan tidur biasa. Pada saat tidur hipnosis itu matanya kedap-kedut. Kemudian wajahnya itu mengendur, rileks. Kemudian suaranya itu berat. Jadi mau ngomong tuh susah. Kemudian gerakannya minim. Misalkan pada saat di hipnotis, di wawancara, dia suruh cerita, kemudian roknya kesingkap lah. Kalau yang terhipnotis betulan, dia tidak akan membetulkan roknya seperti ini. Dia akan diam aja. Karena dia kondisinya adalah somnambulism. Beda halnya kalau dia masih sadar, ketika roknya kesingkap, dia akan nutup secara refleks. Jika melihat fenomenalnya ilmu hipnotis di kalangan pelaku hiburan, tentu saja nama Uya Kuya menjadi target utama ketika berbicara soal masalah ini. Ya, artis serba bisa ini sudah 4 tahun menjalani profesinya sebagai presenter dengan cara menghipnotis korbannya. Mulai dari orang biasa hingga selebriti. Akan tetapi banyak orang bertanya, apakah benar bapak dari 2 anak itu menghipnotis orang dengan begitu mudahnya sehingga orang tersebut mau dan rela membeberkan permasalahannya untuk menjadi konsumsi publik? Apakah Uya benar-benar melakukan hipnotis untuk para korbannya? Atau lagi-lagi ini hanyalah sebuah rekayasa untuk mendongkrak popularitas sebuah tayangan hiburan? Gue buat acara juga gue gak pernah beban gue harus ratingnya bagus, harus share-nya bagus. Gue gak pernah pengen punya acara yang harus jadi nomor 1, enggak. Gue juga selalu menolak. Ada beberapa stasiun TV yang bilang bahwa Uya ayo kita buat program buat jatuhin program TV sebelah karena dia lagi bagus, kita bikin jatuh. Gue langsung tolak mentah-mentah dan gue gak akan pernah mau.
karena itu akan tidak dengan hati. Selama hiburannya itu aman, tidak membahayakan, tidak akan berpengaruh terhadap psikis yang bersangkutan. Kecuali kalau membuat traumatik, misalkan hiburannya dia dikasih buaya beneran, dan dia sampai keringat dingin dan sampai pingsan lah ibaratnya, tentu akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Maka dianjurkan untuk stage hipnosis, itu permainan hipnosis di panggung itu yang usahakan dia aman dan tidak mengganggu psikis dia di masa depan. Tak ada yang berani menjamin jika apa yang selama ini menjadi tontonan publik benar adanya dan bukanlah sebuah rekayasa belaka. Namun Uya meyakinkan bahwa ia bukanlah menghipnotis orang untuk membongkar keburukan dari si artis tersebut. Akan tetapi masalah kesiapan mental korban pun menjadi faktor penting baginya untuk melakukan hipnotis. Tapi kali ini Uya meyakinkan bahwa apa yang dilakukannya selama ini bukanlah sebuah hipnotis, melainkan sebuah relaksasi alam bawah sadar. Sekarang gue nggak hipnotis, relaksasi. Iya. Kalau relaksasi itu kan kayak curhat aja, orang kayak curhat tapi tetap di tingkat kesadaran, tetap memiliki kesadaran 100%, tidak kehilangan kesadaran. Kalau relaksasi itu, kalau menurut gue sih relaksasi, hipnotis ya hipnotis. Kalau gue bukan hipnotis, ini sekarang relaksasi. Artinya ya udah kayak orang curhat sama gue itu aja, sama aja kayak talk show, orang cerita sama gue cuman dalam keadaan nyaman. Bedanya kalau di talk show lain orang mungkin cerita terlalu formal, kalau di gua cerita sama kayak teman, udah gitu aja. Enggak. Butuhnya cuman butuh apa ya? Kita harus punya empati yang bagus, kita harus punya bisa membuat orang nyaman sama kita, intinya gitu aja sih. Lalu bagaimana dengan pengakuan para selebriti kita yang pernah menjadi korban hipnotis Uya? Benarkah apa yang mereka alami adalah sesuatu yang nyata, bukan tanpa rekayasa? Bukan hipnotis sih sebenarnya, itu kan lebih di relax. Ya rasanya sih kita kayak nggak sadar ya. Maksudnya dalam arti kalau misalnya kita saling bertatapan atau nggak ngomong sama orang kan ada sesuatu yang kita simpen kan, entah ini menyinggung atau apa. Tapi kalau di relax tuh nggak ada. Jadi apa yang pengen kita omongin diomongin aja gitu. Kalau pas aku nggak ada briefing karena memang waktu itu sempat datangnya telat juga kan. Jadi habis make up udah langsung. Memang bener sih, jadi kita kayak remblong, gimana sih remblong, ngoceh aja kagak jelas gitu kan. Terus kita body language ya, bahasa tubuh juga udah nggak bisa diatur. Bahasa tubuh kita mau, makanya pas saya lihat di YouTube lah, kok gue sampai joget-joget kayak begitu. Dia tuh joget juga bukan joget yang bagus banget deh, jogetnya jelek banget deh, pokoknya kayak gitu deh. Dan gimana namanya, nggak bisa dikontrol ya, susah juga ya.